tetap berdoa, minta Tuhan sembuhkan ya Bu Endah. Oke. Nah, anak-anak yang di rumah, kita mau pujikan lagu Surya Bersinar supaya setiap hari itu kita semangat ya Bu, seperti surya yang bersinar. Nah, yuk kita mau ucap syukur juga sama Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Jadi kita sudah memuji Tuhan, surya bersinar. Nah, sebelum kita melanjutkan memuji-muji Tuhan lagi, yuk kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami hari demi hari. Tuhan, pagi ini anak-anak-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Anak-anak-Mu ingin beribadah Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberikan lindungan, berikan pencerahan Roh Kudus Tuhan supaya anak-anak bisa terberkati melalui setiap puji-pujian dan setiap firman yang ditaburkan. Berkati Tuhan anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah anak-anak sekolah minggu online ini hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bu Deo, Ya, hari ini hari apa? hari ini hari Minggu Bu. Oh, hari Minggu, berarti Ya. harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Tapi juga semua hari harinya Tuhan nggak, Bu Deo? Oh iya Bu Endah. Oh iya, hari anak semua hari harinya Tuhan. Ya, Hari hari apa aja? Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. oh semua hari harinya Tuhan. Ya. Yuk anak-anak, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita dan kita akan memujikan firman Tuhan. Berdoa. Halo adik-adik, apa kabar? Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Engkau beri kesempatan pada kami untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami mau merenungkannya dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini bertema persembahan yang berharga. Bacaan Alkitabnya dari Lukas 12 ayat 1 sampai 8. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Nih, Bu Vera udah siapkan, ada gambarnya lagi. Yuk, ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, demikian pembacaan Alkitab. Sekarang mari sama-sama kita merenungkannya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang persembahan yang berharga. Persembahan yang berharga seperti apa? Kita belajar dari Maria. Maria mempersembahkan sesuatu yang berharga. Apa tadi yang sudah kita baca? Maria menuangkan minyak narwastu murni. Minyak narwastu itu apa adik-adik? Dia minyak wangi. Minyak wangi yang mahal harganya. Jumlahnya seberapa? Setengah kati.
Setengah kati itu kalau dihitung sama dengan 175 ml. Ya seperti satu botol minyak wangi zaman sekarang. Nah, dibilang tadi di Alkitab harganya kira-kira 300 dinar. Padahal zaman itu, zamannya Tuhan Yesus, 1 dinar itu upah 1 hari orang bekerja. Nah, kalau dihitung zaman sekarang, 1 hari orang bekerja itu dihitung 50.000, berarti 50.000 dikali 300. Berapa? 15 juta. Nah, minyak wangi harganya 15 juta dan kemudian dituangkan di kakinya Tuhan Yesus. Setelah menuang minyak yang harganya 15 juta tadi ke kakinya Tuhan Yesus, Maria masih melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa adik-adik? Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Rambut itu bagi seorang wanita kan mahkota ya, dibilang mahkotanya wanita. Kalau mahkota berarti rambut itu sesuatu yang berharga. Nah, apalagi adik-adik pada zaman itu rambut seorang wanita itu tidak boleh diurai. Nah, makanya kadang kita lihat di film-film itu rambutnya wanita-wanita zaman Tuhan Yesus hidup itu selalu pakai kerudung. Itu untuk menutupi rambut mereka. Nah, ketika Maria mengurai rambut panjangnya, Maria siap menerima resiko dianggap sebagai wanita yang tidak baik, dianggap sebagai wanita yang tidak sopan. Tapi Maria tidak memperdulikan hal itu. Maria sudah siap dengan apa yang akan dia lakukan. Dia mengerti resikonya, tapi tetap dia lakukan. Nah, mari kita pikirkan sama-sama adik-adik. Kenapa Maria mau melakukan itu semua? Sudah 15 juta dibuang dengan percuma, cuma ditaruh di kakinya Tuhan Yesus, kemudian juga rambutnya diurai, dianggap sebagai wanita yang tidak sopan, wanita yang gak ngerti aturan, wanita yang gak benar. Kenapa Maria mau melakukan itu semua? Karena Maria sangat menghormati dan sangat mengasihi Yesus. Maria mempersiapkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan dipersembahkan buat Tuhan. Dan yang ketiga, Maria mau memberikan persembahan yang terbaik yang dia bisa untuk diberikan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Maria. Kita cek yuk, apakah kita sudah mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk Tuhan? Persembahan biasanya di gereja apa? Kolektor ya. Nah, kolektornya biasanya adik-adik dikasih sama mama, dikasih sama papa. Nah, kalau dikasih persembahan berupa uang sama mama papa, ayo diberikan semuanya ndak untuk Tuhan. Apa diambil sebagian? Apa malah diambil semua untuk jajan? Ndak dimasukin kantong kolektor. Ayo kita cek ya. Kemudian apalagi? Adik-adik punya kemampuan? Punya bakat? Ada yang pintar nyanyi? Ada yang pintar menari? Ada yang pintar pelajaran? Matematikanya? B-Indonya, IPA IPS-nya nilainya bagus-bagus. Ada yang pintar main musik. Nah, kemampuan kita, bakat kita juga bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Kemudian belajarnya yang rajin. Kalau belajarnya malas, kira-kira mau dipersembahkan untuk Tuhan? Masa malas belajar kok kita persembahkan untuk Tuhan? Kalau mau dipersembahkan untuk Tuhan, ya belajar yang rajin lah. Kemudian kalau
guru-guru sekolah minggu, orang tua adik-adik semua bekerja. Nah, pekerjaan kita itu juga merupakan persembahan untuk Tuhan. Makanya bekerjanya yang benar, bekerjanya yang jujur, bekerjanya dengan sungguh-sungguh. Nah, intinya adik-adik, persembahan untuk Tuhan adalah persembahan yang terbaik yang kita punya, yang kita bisa. Seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Perkataan kita ya perkataan yang baik. Perbuatan kita perbuatan yang baik. Pemikiran kita ya mikir yang baik-baik, tidak boleh mikir yang jahat, tidak boleh mikir yang kotor. Nah, adik-adik, kalau hidup kita semuanya sudah baik, sudah benar, itu merupakan persembahan yang berharga bagi Tuhan. Adik-adik, jangan sedih kalau misalnya persembahan kolekteku cuman sedikit ya Bu Vera. Aku kan bukan orang yang kaya banget. Tidak apa-apa. Yang penting kita mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan dengan tulus. Aku ndak pinter nyanyi Bu Vera, aku ndak pinter nari, ndak pinter main musik. Pelajaranku ya biasa-biasa aja, itu ndak sampai nilainya 100. Aku bukan anak yang jenius, bukan anak yang bakatnya luar biasa. Ndak apa-apa adik-adik. Adik-adik bisa melakukan sesuatu yang adik-adik bisa. Misalnya adik-adik ramah kepada teman-teman, mau berteman sama siapa aja, siap menolong teman-teman, siap berbagi dengan orang lain. Kalau di rumah jadi anak yang suka membantu orang tua, membantu mama membersihkan rumah, membantu papa, perhatian kepada adik, perhatian pada kakak, itu semua bisa adik-adik lakukan. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang adik-adik tidak punya. Tuhan tidak minta sesuatu yang adik-adik tidak bisa lakukan. Nah, apa yang adik-adik punya, apa yang adik-adik bisa lakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati, lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka itu sudah merupakan persembahan yang berharga untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua punya sesuatu yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi, mari kita belajar sama-sama mempersembahkan yang berharga untuk Tuhan. Berupa apapun Tuhan akan menerimanya, asalkan kita sungguh-sungguh mempersembahkannya untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang bisa dan yang kita punya, kita berikan untuk Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk mari kita berdoa lagi adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberkati hidup kami dengan banyak berkat, banyak hal, banyak kemampuan yang Tuhan beri kepada kami. Dan saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau mengucapkan terima kasih melalui persembahan yang berharga buat Tuhan. Kami mau belajar seperti Ibu Maria yang memberikan persembahan yang berharga untuk Tuhan Yesus, karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan apa yang kami punya dalam hidup kami. Uang kami, harta benda kami, kemampuan kami, akal budi kami, perkataan perbuatan kami, semuanya kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan, sehingga itu menjadi persembahan yang berharga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk mempersembahkan yang terbaik
yang paling berharga untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa pujian tadi ya? Firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita untuk kita mempersembahkan hidup kita, Bu, sebagai persembahan yang sejati. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ya harus memberikan persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Yuk kita pujikan Bapa, mempersembahkan tubuh. Saatnya aktivitas. Anak-anak hari ini belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Aktivitas kita hari ini, anak-anak buat video ya, yang isinya komitmen anak-anak untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu apa? Contohnya seperti ini. Halo, aku Yayu. Aku mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa video kalian dikirim ya ke grup Komisi Anak DKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Anak-anak di rumah dan Bu Enda, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Namun sebelum kita menutupnya, kita mau berdoa syafaat dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh beribadah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang Tuhan sampaikan hari ini untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang sejati di hadapan Tuhan, dan kami terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Sheila, ada Areta, dan ada Ian. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi kepada mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu memuliakan nama Tuhan, dan apapun yang dikerjakan berhasil. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kesehatan mereka, sekolah mereka, Engkau berkati. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
sampai ke pemerintahan daerah. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami GKI Pahlawan di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Ciko sebagai gembala kami, sebagai pendeta yang bertugas di tempat ini. Kami berdoa supaya Pak Ciko boleh senantiasa melayani Tuhan dengan kasih, dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kemampuan, dan Engkau selalu menyertai kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga akan menaikkan doa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang hidup yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.